Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Jan Mary Mimah, NIM 181061132. Dan pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Overlapping Claim Zona Ekonomi Eksklusif di Perairan Natuna Utara. Langsung kita mulai saja. Pada tahun 2009, Tiongkok menggambar 9 titik yang ditarik dari Pulau Spratly di tengah Laut Tiongkok Selatan, yang mana sebagian dari wilayah perairan Natuna masuk di dalamnya. Tiongkok mengklaim wilayah laut seluas 2000 km persegi tersebut adalah miliknya dan menyatakan Indonesia dan Tiongkok terlibat kasus overlapping claim pada perairan Tiongkok. Hal ini tentu saja menuai protes dari pihak ASEAN, khususnya Indonesia. Hak kedaulatan Indonesia atas perairan Natuna sah berdasarkan UNCLOS 1982 dan telah didaftarkan di Sekjen PBB tanpa ada protes satu negara pun. Perairan Natuna juga menjadi wilayah laut teritorial Indonesia berdasarkan zona ekonomi eksklusif yang ditarik dari garis pantai Kepulauan Natuna sepanjang 200 mil, sehingga sangat konyol bila tiba-tiba Tiongkok yang bahkan jarak daratannya lebih jauh dari Kepulauan Natuna datang lalu mengatakan itu miliknya. Melihat potensi sumber daya alam ke perairan Natuna serta lokasinya yang strategis sebagai jalur pelayaran, Indonesia memang harus bisa mempertahankan wilayah satu ini. Juga didasarkan dengan dasar hukum yang sangat kuat. Namun untuk menyelesaikannya, Indonesia memilih untuk memakai sifat tegas, namun bisa mempertahankan hubungan antara dua negara. Indonesia tetap mengutamakan diplomasi dalam menyelesaikan masalah ini. Salah satu upaya Indonesia dalam menjaga keamanan di wilayah dengan melanjutkan perundingan perbatasan agar terdapat kejelasan garis perbatasan Indonesia. Pada tahun 2010, Indonesia mengajukan protes di forum PBB dan mempertanyakan dasar hukum dari klaim wilayah di peta Nanjas Line yang dibuat Tiongkok. Alasannya adalah peta tersebut tidak mempunyai tanggal penerbitan, datum, koordinat, base point dan baseline, dan tanpa penjelasan maksud dan tujuan penggambaran klaim tersebut dengan jelas. Dan walaupun terdapat 3 insiden pada tahun 2010 dan 2013 yang disebabkan oleh Tiongkok yang merugikan Indonesia, Indonesia lebih memilih untuk membina hubungan baik di semua negara yang memiliki klaim sesuai prinsip Thousand Friends, Zero Enemy. Namun, pada zaman sekarang, Indonesia lebih memilih untuk lebih tegas dan tidak main-main. Salah satunya tindakan tegas terhadap kapal Tiongkok yang melakukan illegal fishing di wilayah zona ekonomi eksklusif. Semakin memanasnya konflik, Indonesia dituntut untuk mengamankan wilayah Natuna. Permanent Court of Arbitration atau PCA atau Mahkamah Arbitrase Internasional menolak argumentasi klaim teritorial Tiongkok terhadap Laut Tiongkok Selatan yang menggunakan pendekatan historis melalui pernyataan tertulis tertanggal 12 Juli 2016. PCA memandang klaim Tiongkok melalui Nanjas Line tidak berdasar jika dihadapkan dengan ketentuan UNCLOS 1982. Keputusan PCA ini sangat menguntungkan bagi Indonesia dan sangat mendukung keputusan itu. Sekian dari saya, terima kasih.